Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita semua boleh menikmati hari yang baru ini karena anugerah Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Oleh karena itu, marilah kita mengawali hari ini dengan membaca dan mendengarkan sabda firman lewat channel YouTube Gemim Bukit Moria Rike, supaya kita menjadi pribadi yang semakin taat pada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas hari yang baru yang boleh Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami semua. Dan kami memiliki kerinduan mengawali hari ini dengan membaca, bahkan merenungkan firman-Mu Tuhan. Anugerahkanlah hikmat bagi kami semua, supaya kami boleh memahami dengan baik, tapi juga boleh melakukan dengan baik sesuai kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan hari ini dalam Kejadian 15 ayat 17 sampai 21. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram, serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu." Tema renungan hari ini, ketaatan menentukan janjinya digenapi. Ada kalimat bijak yang berkata begini, manusia dapat mengucapkan 1000 janji, tapi memiliki kemungkinan bahwa 1000 janji itu bisa saja tak ditepati. Tapi Tuhan memiliki 1000 janji yang di dalamnya tak ada kemungkinan tidak ditepati. Atau dalam bahasa sederhananya, kalau Tuhan berjanji, pasti akan ditepati. Tidak mungkin Tuhan lupa dan ingkar janji. Bagian firman hari ini, Kejadian 15 ayat 17 sampai 21, menjelaskan soal pengesahan janji Allah kepada Abram, dan juga merupakan bagian-bagian kalimat yang menjadi akhir cerita perikop ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop ini dimulai dengan kalimat awal, firman Tuhan kepada Abram, "Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Hal ini langsung direspon dengan curahan isi hati Abram kepada Tuhan soal harapan dan kerinduannya yang sangat besar untuk mempunyai anak. Di dalamnya juga ada semacam keluhan Abram kepada Tuhan. Di ayat 3, lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Dari latar ini, maka Tuhan menyampaikan janjinya kepada Abram, yang luar biasanya juga langsung direspon oleh Abram dengan percaya. Ini bukanlah sikap yang mudah untuk dilakukan, tapi ini adalah sikap yang luar biasa, mengingat Abram saat itu sudah lanjut usia, dan secara logika itu mustahil. Tapi kepercayaan atau iman dari Abram kepada Tuhan melampaui kepercayaan soal logika usianya dan usia istrinya. Ini teladan yang sangat luar biasa soal ketaatan. Saudara-saudara, berkaitan soal janji dari Tuhan, Abram meminta tanda seperti yang dijelaskan pada ayat 8. Kata Abram, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Kalimat di ayat 8 ini bukanlah gambaran ketidakpercayaan Abram, melainkan suatu usaha untuk meminta petunjuk lebih lanjut
berkaitan janji yang disampaikan oleh Tuhan Allah. Selain itu, Tuhan langsung memberikan perintah supaya Abram mempersembahkan korban yang semuanya harus berumur 3 tahun. Karena pada usia tersebut, binatang-binatang itu sedang dalam puncak pertumbuhan dan kekuatannya. Menjadi gambaran bahwa apa yang dipersembahkan kepada Tuhan haruslah yang terbaik. Semua proses-proses semakin jelas terlihat pada ayat 17-21, bahwa Tuhan meneguhkan perjanjiannya dengan Abram dan meyakinkan Abram bahwa janji Tuhan pasti akan digenapi, yang secara jelas boleh kita baca pada pasal 21 ketika Ishak lahir. Kalimat dalam ayat 17, perapian yang berasap, menggambarkan penderitaan mereka di Mesir. Ibarat berada dalam dapur peleburan besi dan mereka ada di sana di tengah asap. Tapi ada suluh. Dalam bahasa Ibrani, welapit, dan terjemahan World English Bible, flaming torch atau obor yang menyala. Suluh ini menggambarkan ada penghiburan, bahkan ada pembebasan yang akan dilakukan oleh Tuhan di balik penderitaan mereka. Tapi sekaligus juga gambaran bahwa Tuhan akan menghancurkan musuh-musuh mereka. Dilanjutkan juga dengan ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunan mula kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Ini tentu untuk membuat Abram tahu bahwa Tuhan pasti akan menepati janjinya, dan itu akan diberikan tepat pada waktunya, yaitu waktu Tuhan. Saudara-saudara, firman ini memberikan motivasi bagi kita sebagai keluarga Kristen, bahwa Tuhan itu Maha Kasih, sekaligus juga sumber berkat, yang ketika Dia berjanji pasti akan ditepati tepat pada waktunya, yaitu waktu Tuhan. Masing-masing kita dan keluarga kita pasti memiliki harapan dalam menjalani kehidupan setiap hari. Firman ini meneguhkan kita bahwa saat memiliki berbagai harapan dan kerinduan, kita belajar dari Abram, bahwa dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia percaya dan menanti dengan setia janji Tuhan. Maka, marilah kita juga menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat kita berseru dan meminta, dan percaya dengan sungguh-sungguh bahwa tidak ada yang mustahil di hadapannya. Satu kata ini, yaitu percaya, adalah hal yang sangat penting dalam hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang secara jelas dikatakan juga pada ayat 6, karena Abram percaya, maka Tuhan memperhitungkan hal tersebut. Berkat-berkat yang luar biasa akan dinikmati oleh setiap keluarga Kristen yang benar-benar percaya kepada Tuhan, yang diwujudkan juga lewat sikap hidup yang taat kepada perintah-Nya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua dalam kehidupan keluarga kita masing-masing ketika kita beraktivitas di sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami sampaikan kepada Engkau Tuhan, Engkau yang boleh memberikan kesempatan kami membaca dan merenungkan sabda firman-Mu Tuhan. Kiranya lewat bagian firman ini, hidup kami semakin diperbaharui di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami bermohon kepada-Mu Tuhan, diberkatilah kami semua yang boleh meluangkan waktu untuk ambil bagian mengikuti pelayanan firman lewat channel YouTube Gemim Bukit Moria Rike. Diberkatilah kami semua dalam kehidupan kami, bahkan keluarga kami masing-masing. Di saat ini, kami juga berdoa untuk tim multimedia Jemaat Gemim Bukit Moria Rike yang senantiasa melaksanakan pelayanan mereka dengan penuh sukacita iman. Tuhan juga berkati mereka semua bersama keluarga masing-masing. Di saat ini kami bermohon kepada-Mu Tuhan, diberkatilah pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan di Jemaat Gemim Bukit Moria Rike,
Tuhan yang akan memberkati program-program pelayanan, Tuhan yang akan memberkati semua pelayan khusus, bahkan perangkat pelayanan yang ada. Tuhan juga memberkati semua anggota jemaat kolom 1 sampai 33, supaya jemaat ini menjadi jemaat yang semakin bertumbuh di dalam Kristus. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Aktivitas kami di hari ini, kami percayakan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah bagian firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati kita semua ketika beraktivitas di hari ini. Shalom.